Pada saat itu saya merasakan Kesel ya. kesel gitu, kok begini sih, kok nggak Diatur boleh, ya. segala nggak boleh gini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah. Sahabat J Channel, apa kabar? Para subscriber J Channel. Nah, sekarang udah di atas 1000 ya. Dalam waktu 2 bulan. Tapi kalau kisah TV itu dalam 3 minggu udah 1000 nih. Alhamdulillah, sahabat J Channel. Kemarin saya udah vaksin nih, pertama nih. Bangsa ini sudah memasuki tahap vaksinasi lah sekarang itu, dan kebetulan tadi saya sebutkan bahwa kemarin saya bukan kepaksa, saya alhamdulillah dapat jatah untuk ini karena kebetulan saya di inilah Satuan Pemulihan Ekonomi Jabar. Nah, tentu ini saat ini kita akan terus berikhtiar, akan mendorong, membantu pemerintah, support pemerintah semampu kita. Mudah-mudahan pemulihan dengan ganasnya pandemik ini bisa segera beres lah di berbagai sektor, terutama di ekonomi. Jika diberi pertanyaan mau apa dulu nih, mau sehat, mau apa Om Aldi contohnya, mau sehat, mau ekonomi bagus atau banyak uang, apapun pasti intinya di sehat. Apalagi di masa pandemi ini, walaupun kita banyak uang, nggak ada itu nggak bisa apa-apa ya. Sahabat J Channel pasti nanya nih, sekarang siapa yang nanya? Ini targetnya minggu kemarin nih, waktu kita launching kisah TV yang dihadirkan, rencana dihadirkan, tapi kebetulan beliau sangat sibuk sekali, beliau aktif di mana-mana, beliau juga pernah ketua Ikatan Sajian Ekonomi Indonesia ya, sekarang Yang Bandung, Jawa Barat. Jawa Barat ya. Atau Jawa Barat. Beliau profesor, beliau guru saya. Sebenarnya ada rahasia nih, saya sebetulnya nanti ada pengakuan dosa ke beliau tuh nanti dia ngobrol-ngobrol. Saya perkenalkan, ini kalau ini saya udah guru saya, beliau adalah Profesor Ina Primiana. Terkenal nih, waktu saya SMA lihat di tulisan di PR tuh selalu beliau. Apa kabar, Prof? Baik, Assalamualaikum. Bisa deketnya ya, Prof, ini karena biar ini. Baik, Pak Jai. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pengakuan dosa, ingin nanya kabar dulu nih, Profesor, bagaimana kegiatan apa nih sekarang, Prof? Saya kegiatan sih masih seperti biasa, mengajar, utamanya itu ya? Ya, mengajar, penelitian. Kemudian, tapi sekarang saya juga jadi ketua dari Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri untuk bidang rumpun EMBA, Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi. Jadi itu adalah lembaga baru yang mandiri untuk menggantikan BAN PT. Jadi BAN PT itu nanti program studi itu akan di akreditasinya bukan lagi oleh BAN PT tapi oleh Lamemba ini gitu. Lamemba ya? Lamemba. Jadi nanti sekarang LAM itu akan terbentuk banyak LAM. Jadi LAM teknik untuk yang pendidikan, LAM dik, ada untuk yang sains dan manajemen, LAM sama. Nah, jadi lebih fokus. Kalau dulu di BAN PT kan total satu instrumen untuk semuanya gitu ya, one for all gitu ya. Tapi kalau nanti sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing sekarang membuat. Jadi fokus itu ya, fokus ya. Jadi saya ketua Dewan Eksekutif itu. Nah, kemudian saya suka bantu sedikit di OJK, kemudian saya di IC juga sekretaris 1 gitu. Ya lumayan kegiatan-kegiatan ya, terus ya. Ya senang lah gitu ya. Terus udah gitu bantu juga kan di KPED ya. Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat bersama Pak Jai juga. Iya. Saya di situ jadi kalau saya wakil ikut ketua. Profesor nih. Ya, saya jadi wakil ketua. Dan itu tiap minggu juga ya itu agak ini. Tapi yang utama sih saya ya mengajar, riset. Sekarang lagi bikin proposal karena awal tahun saya harus bikin proposal, harus publikasi seperti itu. Itu wajib ya kalau itu? Iya, karena kan kalau nggak cukup kan kita kan setiap tahun itu, tiap semester itu harus bikin rencana kerja. Nah, nanti kalau nggak tercapai pasti dipotong remunnya. Jadi kayak semester ini tuh saya cuma 85%. Berarti gaji saya itu harusnya 100% dipotong. Kurang gitu. Ya itu ya. Jadi dalam situasi pandemik ini memang agak repot juga ya karena banyak yang nggak tercapai gitu. Jadi ya karena WFH juga gitu. Tapi kalau lihat dengan aktivitas profesional pasti kecapek aja nih, saya lihat itu.
Ya saya sebagai pembicara banyaknya, cuman dengan pandemik ini memang pembicara jadi kemana-mana ya. Jadi kitanya nggak harus fisik datang, tapi lebih sibuk berarti nggak? Iya lumayan, dan udah nggak ada Sabtu Minggu lagi karena Sabtu Minggu juga dipakai, udah nggak ada malam sampai jam 10-11 juga kadang-kadang masih Zoom gitu ya. Ya itu kemudian ya ada bagian lagi kadang-kadang wawancara gitu atau di interview kayak wawancara dengan TV apa gitu ya, Berita Satu, CNN atau CNBC ya. Saya ingat Prof tahun berapa? Tahun 2008 saya jadi pimpinan cabang yang BJB di Pelabuhan Ratu tuh. Kan biasanya tiap tahun tuh ada ini ya. Kalau pemerintah tuh suka ada evaluasi tahunan atau apalah atau APBD apa. Itu pembicaraan profesor tuh. Saya ada di belakang itu dulu. Saya nggak nyemperin kan penuh tuh. Ya. Itu waktu pernah di Pelabuhan Ratu, pernah saya lihat itu. Waktu itu siapa ya ininya ya? Yang ngajak saya tuh direkturnya siapa? Enggak, bukan dari BJB. Bukan dari BJB ya? Itu dari Pemda. Dari Pemda. Pak Sukma dulu bupatinya. Oh. Pak Sukma itu karena penuh, wah ada prof, saya nggak bisa ini karena sibuk banget profesornya saat itu. 2008 ya? 2008, ingat saya di 6 bulan di sana. Masih lupa lah banyak kegiatan. Nih sahabat J Channel, saya ingat nih, ini baru pengakuan nih Prof, kaget kan. Saya waktu tahun 99 kan masuk nih di Pasca Unpad. Iya. Tahu kan kalau saya kerja kan pasti kuliahnya dulu nggak ada sebelum ya ada MM, cuma saya karena terbatas uang ikutnya di Pasca. Iya. Jurusan ekonomi. Nah kuliah saya kan nggak terlalu full, artinya kan saya belum ada izin kuliah nih Prof. Pas sudah kuliah itu kabur-kabur dikit kan, saya datang. Suatu saat kalau di angkatan saya tahu nih, angkatan 99 di ekonomi itu pasti saya bukan sering bolos, telat datangnya gitu, terkenal lah itu. Tapi persahabatan kuat mereka tuh. Suatu saat ada ujian tentang manajemen produksi gitu. Iya, saya ngajar itu. Nah waktu ujian, karena kebetulan saya teknik industri awalnya, saya ngisi kan. Ada logika nih, semua orang tidak tahu, isi aja. Profesor lihat waktu itu nih program saya sahabat J Channel. Iya. Wah ini Pak Jena tuh rajin kuliahnya, nilai yang lain belum belum kejawab, yang nomor 1 kan esai dulu. Iya. Saya ketawa, anak-anak juga ketawa semua. Pada saat itu baru masuk tuh 2 kali. Ini sahabat J Channel, karena kebetulan soalnya sama dengan ya saya tahu produksi kan saat itu tuh. Jadi ketawa aja sampai ini nggak ada yang tahu tuh. Saya baru di sini, sahabat pengakuan dosen saya ke profesor ini. Pernah TI ya? Pernah teknik industri, saya tingkat 1 S1 saya teknik industri di Pasundan, baru S2 S3 di Unpad. Iyalah, jadi pas ujian itu nih teman-teman baru tahu sekarang nih rahasia nih saya. Bukan nggak masuk tapi jarang. Jadi bukan jarang dalam arti telat itu kan yang namanya kabur-kabur kuliah tuh. Itu ingat ujian itu profesor, saya ingat terus tuh. Wah ini Pak Jena tuh rajin kayaknya nih. Padahal itu kebetulan aja gitu Prof. Saya nggak inget. Oh pasti nggak ingat lah. Jadi saya juga ini rahasiakan. Teman-teman aja nggak tahu, cuma ketawa aja gitu. Prof nih kehidupan sekarang nih, saya lihat profesor tuh kalau saya telepon lalu ada cari nih cucu, gitu kan suka dalam game tuh. Cucunya berapa sekarang Prof? Cucu saya 4 mau 5 insya Allah. Tuh, kalau saya kan belum dapat nih. Bagaimana nih rasanya punya cucu nih? Bagaimana nih? Kalau punya cucu, wah itu nggak bisa diceritakan ya. Jadi kebetulan cucu saya itu semuanya dekat gitu ya sama saya ya. Jadi kalau ada saya nempel terus. Ngalahin orang tuanya ya? Iya, jadi tapi saya tetap harus ngikutin orang tuanya ya. Pasti. Jadi saya juga nggak mau kalau ada neneknya terus jadi seenaknya. Jadi setelah saya pulang tuh nanti mereka jadi merusak yang sudah diatur sama orang tuanya. Saya nggak mau juga. Jadi apa-apa juga saya tanya dulu, boleh nggak ini? Bilang dulu tuh sama ibu bapaknya gitu. Jadi kalau udah ada saya itu, ya mandinya minta sama saya, makannya sama saya. Pokoknya ya ibu bapaknya juga udah kasih aja gitu ya, orang pengennya di situ terus, jadi tinggal bawa sekantong mau mandi, nanti mau makan, tidurnya juga kadang sama saya gitu ya. Jadi ya dekat sekali gitu. Jadi kemarin saya sempat lama di Jakarta karena di rumah ada yang kena COVID itu kan, jadi saya ini harus, ya hijrah dulu. Iya hijrah cukup lama. Ketika saya mau pulang terus biasa kan nangis gitu, terus udah gitu pas saya bilang ya nanti saya Sabtu kesana lagi, tapi Sabtu saya nggak kesana, itu dia juga udah nelpon saya tuh marah nangis, janjinya hari Sabtu. Nah gitu. Seperti itu. Jadi
Tapi memang beda sekali ya? ya sama ini, sama apa, sama cucu. Cuman memang saya nggak mau sampai mereka juga jauh sama orang tuanya. Mereka tetap harus menghormatin, jangan sampai saya jadi merusak gitu. Itu sih perasaan nenek yang baik. Dan semua juga ada baik ke cucunya. Saya nikah tahun 99, Rob. Terus alhamdulillah 98. Lupa nikah aja lupa. 98 alhamdulillah anak pertama tahun 99. Itu cucu pertama. Tapi saya udah mempersilahkan aja ke mertua saya. Kalau bapak saya kan orang tua di Garut, kalau di sini malah banyak diuntungkan. Dijagain ya? Dijagain, istri saya kerja, terus anak saya lebih dekat ke mertua saya tuh ya nggak apa-apa, seneng aja. Atau pemanfaatan. Tapi memang cucu tuh memang ke nenek. Bahkan ada bos saya bilang dulu, Prof, gini. Kalau ke cucu, saya tanya sama sebegini, bagaimana Pak kalau ke cucu kayaknya ke pacar, inget tuh kepikiran, tidur lagi tidur tuh inget aja. Kalau tapi memang dia deket sama saya daripada sama kakeknya ya. Jadi kalau sama suami saya manggilnya kan Gema Gepa. Kalau Gema Gepa nggak asik katanya, nggak jelas katanya, suka gitu ya. Iya, jadi karena suka diisengin, karena ngeisengin gitu. Jadi saya ngobrol sama mereka ya sambil mendidik juga gitu. Jadi saya kasih mainan-mainan juga yang nggak boleh, misalnya gadget terus gitu juga saya nggak mau. Mendingan saya saya beliin buat ngelukis gitu ya, buat artinya mainan-mainannya juga saya nggak mau yang ini ya, ada pendidikan gitu ya. Gitu. Jadi saya juga inilah gitu, nggak boleh makan coklat ya, saya juga nggak beliin coklat. Jadi kalau kakeknya ngasih, saya marah sama kakeknya, jangan gitu. Kita tapi kan kakeknya ngumpet-ngumpet udah sayang sama pasti. Itu ya ngumpet-ngumpet kadang-kadang seperti itu. Tapi memang dulu anak saya suka bilang gini, kalau udah mama datang ke sini, ini recovery-nya seminggu anak-anak gitu. Jadi jadi saya pikir ini saya harus berubah. Saya nggak boleh terlalu manjain gitu. Walaupun saya sayang banget ya, kangen banget. Tapi biar mereka juga harus deket. Di Bandung semua apa di mana? Enggak, di Jakarta. Anak-anak saya tuh satu kompleks. Mereka tuh bertiga tuh satu kompleks. Di mana aja? Di Bintaro. Iya, nah jadi saya mulai pagi-pagi mereka bangun, mereka udah bisa datang. Jadi profesor dari Bandung setiap minggu pasti ke sana ya? Enggak, 2 minggu sekali. Tapi nggak pernah kan kita mau ada rapat nih, Zoom. Profesor kan nggak buka itu view-nya kan? Ini saya lagi di jalan, mau ke cucu, terus profesor udah nyampe rumah gitu. Aduh ini cucu saya gitu. Tapi dengernya seneng juga. Di samping kesibukan Prof Ina sibuk lah di luar ekonomi, bahkan kalau saya ini penggawa ekonomi bukan Jawa Barat, Indonesia gitu. Apalagi sekarang di Lamemba. Nih sekarang anak udah lepas aja ya gitu ya? Iya. Jadi tapi saya kalau misalnya lagi yang saya nggak bisa diganggu, saya udah bilang. Tapi memang kalau saya di Bintaro, saya tuh lebih slow respon gitu, karena itu cucu nempel terus. Saya nggak bisa pegang handphone, nggak bisa apa. Jadi kadang-kadang saya tuh lebih nggak produktif kalau di sana. Jadi saya memang harus atur waktu juga. Tidak produktif tapi hati tenang, senang gitu. Saya kalau ngikutin enak di sana gitu ya. Tapi dan anak-anak juga lebih, mama di sini sampai kapan gitu kan, biasa senang nih. Karena satu lingkungan ya gitu. Iya kalau anak-anak kan lebih senang ya, ada neneknya. Mereka tuh tiba-tiba titip ya ma, gitu. sama mama ya. Kesempatan gitu. Kesempatan, iya. Jadi senang kalau ada saya tuh ya bisa nitipin anaknya gitu ya. Tapi saya harus mikir juga nih, kalau saya minggu depan nih, saya nggak mungkin ini nggak bisa diganggu, saya harus ada deadline, saya harus pulang, walaupun saya sebenarnya berat gitu ya. Tapi saya kan juga nggak bisa kerja di sana sama sekali, jadi memang saya tuh sedikit sekali waktu saya kalau saya di sana gitu. Ini cerita nih Sari nih, tim saya kan dari BJW dia keluar, ikut sekarang jadi komisaris di BPR, kan ngobrol ke saya, Pak, saya kan anak, terus mama saya tuh ngurus gitu bapaknya. Itu bagaimana ngeganggu nggak? Bukan ngeganggu, masa-masa udah tua punya cucu itu kebahagiaan. Coba rasa, jadi jangan ngerasa bebani enggak, tapi kadang sampai mandiin gitu ya, sampai itu tuh kebahagiaan. Betul kan Pak begitu ya? Kalau sampai mandiin cucu tuh kebahagiaan gitu. Tapi memang makin kesini badan kita udah nggak terbatas, kuat. Ya, jadi kalau sampai terus-terusan kita itu juga kadang-kadang ada juga ya capeknya kalau lama gitu. Jadi kadang-kadang saya suka udah sekarang makan sendiri ya, diatur gitu. Makan sendiri nih.
saya siapin, saya ngontrol aja, saya liatin aja gitu, makan, ayo. Kadang kan pengennya disuapin, nggak mau disuapin, nggak sekarang kalau nggak gimana nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa sholat, nggak bisa apa gitu kan, hayu harus ngobrol, harus apa gitu kan, saya megang ini sedikit, ini ikut. Saya ingat waktu kecil, Bro. Iya. Nenek saya di Garut, kan saya di rumah nenek juga, jadi karena mama saya anak bontot, jadi mungkin saya suka ngaji kan di rumah nenek tuh. Kalau udah sholat saya ini kayak kuda-kudaan itu, saya bayangan saya masih ingat tuh. Kalau nenek sujud itu saya naik di atas itu, pengalaman saya itu sampai sekarang itu nggak bisa dilupakan gitu. Iya. Sampai begitu loh gitu. Iya, tapi jadi mereka sebetulnya ngikutin ya, lihat kita sholat juga ya. Jadi sholat ya saya dandan. Kadang-kadang kita dandanin Gema yuk, biasa kan gimana? Jadi asa didondonin sama mereka, ada perempuan ya yang dua yang udah besar mah. Nah, jadi yang bayi juga ada yang masih 10 bulan ya, 11 bulan. Itu juga nempel gitu ya, deket lah saya. Jadi dari profesor gitu. tuh putra putri ada berapa? Anak saya 3. Udah semua cucu udah semua. Yang terakhir Mega lagi hamil ya. Alhamdulillah ya udah. Ya, ya. Sudah. Jadi insya Allah. Jadi nomor 1 Pak namanya Rangga. Dia anaknya 2 laki. Paling gede itu berapa? Perempuan laki ya. Perempuan laki paling besar berapa tahun? Anak saya yang cucu. Itu cucunya. Cucu saya 7 tahun. 7 tahun paling gede ya. Ya. Yang dari kedua? Yang kedua itu umur mau 5 ya, mau 5 dia. Dari Rangga itu semua. Itu enggak, itu Adit. Kalau yang dari Rangga dia umurnya 7 tahun sama mau 5 tahun, mau 8 tahun sama mau 5 tahun ya. Terus kalau yang dari Adit itu mau 5 tahun juga, 4 tahun ya. 5 tahun sama atau mana saya itu sama 11 bulan itu sama yang Mega. Tapi ya itulah saya mah open memang sama anak-anak yang makanin. Jadi kadang-kadang menantu saya juga bilang pokoknya kalau udah sama mama beres gitu. Kadang-kadang belum waktunya juga udah aman aja, udah makan, udah mandi. Saya juga sama nih. Kalau dulu pas sampai sekarang sih yang namanya mertua ke anak saya tuh ngurus apapun. Tapi suka ini juga ya udahlah bagus. Pemanfaatan juga nih. Tapi makanya saya berterima kasih nih ke mertua saya, ke ibu saya, bapak saya tuh ya kan kita merasa tenang daripada orang lain yang ngurus. Betul. Kan pasti yang namanya turunan ya ke cucu nggak bakal seperti tadi profesor. Ini ada pendidikannya, nilainya, gitu kan? Itu luar biasa kan? Iya. Terutama gitu. Kalau dia terhadap orang tuanya gimana, nah itu saya harus bagian saya itu saya kasih tahu gitu, nggak boleh itu gimana juga, nah kayak gitu. Nah ini sekarang Mega nih, nanti itu bagian aku, makanya salah satu saya bikin rumah sebelah itu juga karena Mega bikin rumah di sana, saya sebelah Mega, iya saya bikin rumah pakai connecting door gitu ya. Terus karena Mega mau ini nanti dia pengen anaknya gimana mama aja deh gitu. Ya dia anak perempuan. Anak perempuan juga gitu. Anak perempuan. Katanya kalau mau lahir itu katanya anak perempuan itu pasti harus ada mamahnya ya. Iya. Gitu daripada suaminya. Iya mudah-mudahan. Iya gitu kan. Lancar lah. Amin. Ya mudah-mudahan lah profesor sukses terus putra putrinya juga sukses sekarang punya kan keturunan tuh melanjutkan ya. Iya. Saya cerita juga nih Prof. Pak Sagir nih, saya ingat saya kan nikah 98. Iya. Terus saya pertama ke istri saya bilang kan saya pengen sekolah. Iya. Saya daftar ke Unpad. Kalau dulu kan belum digital begini. Iya. Saya nyari siapa kan harus ada rekomendasi tuh. Iya. Saya ngambilnya di Pasca Unpad di Sekeloa. Iya. Karena dulu saya kos di situ. Di sekolah jadi kuliah di Pasundan di Lengkong. Saya kosnya di itu di Sekeloa jadi hafal sekolah di situ, jadi kos bareng-bareng. Di situ harus ada syaratnya tuh harus ada ini rekomendasi kan? Iya. Aduh bagaimana? Saya dapat saat itu dari Pak Hiro Tugiman satu, padahal Pak Hironya belum S3, Legagi S3. Iya. Saya kasih di Telkom dulu. Dia temennya dari bapaknya teman gitu bapaknya. Nah yang kedua saya cari siapa? Oh ada. Kalau dulu kan ada Yellow Pack gitu. Alamat di Dago tuh alamat. Iya, ada ya. Bapak tuh. Ya selalu telepon. Rob, saya kan nekat orang kos. Pak, saya dengan Jena, saya mau minta datang aja ke sini. Iya. Nah, gitu kan. Jadwal pas datang pas sana maksudnya apa? Gini. Wah, nggak bisa. Waduh, kan galak itu. Tapi baik di rumah tuh.
nggak bisa, saya nggak bisa memberikan ini rekomendasi. Saya belum tahu Anda tuh siapa. Nah, kebetulan saat itu dari resesi ya. Ada wartawan, kan kebetulan saya udah bikin makalah tentang restrukturisasi. Pas wartawan nanya, saya kasih, wah langsung dia sudah wartawan beres apa? Anda tuh nggak perlu ini, nggak perlu ditanya lagi. Saya ACC gitu. Langsung. Mungkin anak prop ya, anak-anak yang kecil sebagian itu. Sini kenalin nih sama Om. Saya sampai sekarang bro. Ya Mega itu 4 tahun itu. Iya masih kecil kan. Saya iya. sekarang tuh nggak hilang itu. Saya bisa diterima. Saya orang kampung gitu. Dengan orang besar diterima sampai sekarang. Saya mudah-mudahan sekarang bagaimana? Sekarang Sagir itu. Sekarang sih sebetulnya secara penyakit nggak ada, cuman gula ya. Tapi terjaga. Cuman memang nggak bisa jalan gitu, yang nggak bisa berdiri, jadi pakai kursi roda. Terus cuman diem aja gitu ya. Jadi ya gimana ya, paling kita ya diajak komunikasi juga nggak terlalu gimana gitu, jadi sewaktu-waktu aja ngobrol maunya apa gitu. Tapi saya masih suka ajak jalan, misalnya tiap minggu tuh saya selalu ngajak dia pengen makan tapi di mobil ya. Emang Pak Sagir tuh anaknya cuma Prof Ina seorang kelihatannya cuma satu aja kelihatannya tuh. Karena saya yang deket kali ya. Kelihatan itu. Ya karena adik saya ada sih adik saya di mana di Jakarta, yang kebetulan yang suka sempat itu saya sama adik saya yang nomor 3 gitu. Ya yang bawa kemana kelihatan kali ya. Jadi nah jadi tiap minggu itu saya suka usahakan yang namanya sama orang tua kayak aja itu saya juga angkat tangan juga tuh ya, orang tua karena bagaimanapun ya. Jadi saya usahakan tiap minggu sisa-sisa masa ya nggak, bukan akhir lah, sisa-sisa orang tua ya saya lah yang harus datang. Iya gitu. Jadi keterbatasan mereka. Iya, jadi hampir tiap minggu tuh Pak mau makan apa, mau pergi ya. Kadang-kadang saya ke sana tahu kalau Sabtu atau Minggu pagi-pagi beli sate itu segala macam. Bapak saya makannya masih bagus, sate kambing juga. Sate masih sate kambing duren masih. Ya? Jadi di mobil, mereka hanya di mobil aja kan, di situ juga udah dibawa jalan-jalan juga. Senang ya. Dan kita kan nggak bisa bawa turun. Ya, sebebas kayak dulu ya. Iya, terus kalau nggak di kedai 170 tuh senang makan apa tuh nasi Hainan. Bapak saya suka bebek. Nah, jadi suka di situ. Jadi ya saya apalagi ya itu nomor 1 sih. Jadi kalau saat itu lama di Jakarta saya harus pulang dulu karena orang tua. Karena bapak saya suka nanya, Ina mana gitu. Kenapa saya nanya itu coba? Prof Ina pasti suka lupa karena Prof Ina kegiatannya banyak nih. Pernah Prof Ina tuh jadi pembicara di mana ya? Di BI gitu. Iya. Saya masih di BJW belum jadi itu, masih di bawah lah. Prof Ina di depan, kan ini masih ada tamu-tamu banyak ya. Iya. Pak Sagir tuh bawa potret ya. Oh iya. Langsung ke depan lu foto begini. Waduh luar biasa. Makanya saya nggak bakal hilang. Momen-momen itu bagaimana bangganya seorang bapak. Betul, padahal ini tuh tamu gitu, nggak peduli foto aja. Iya. Tapi kadang-kadang sampai saya suka marah. kayak anak kecil. Saya suka marah. Tapi Prof Ina tuh dianggapnya nggak apa. Prof Ina tuh kayak masih anak-anak gitu. Iya. Dia terus sampai terakhir saya lihat, oh iya, bukan malah buat saya nggak usah malu itu. Wah ini luar biasa, betul sampai begitu, Bro. Jadi kadang-kadang kalau Papa mau datang nanti Ina bicara gitu. Papa tadi nggak boleh nanya loh. Saya suka gitu. Karena Papa kalau nanya suka tanya. Tapi kan ini mikirnya kan mungkin pengamat sama turun ke Prof Ina gitu. Ya nanyanya memang nggak ke saya sih ya. Kadang-kadang kan pembicara banyak gitu. Tapi Papa nggak boleh nanya. Papa boleh datang tapi nggak ini. Suka gitu. Ya gitu. kayak saya kalau nganterin anak ke TK gitu. Sampai dituntun kemana sampai begitu. Saya itu dari kecil waktu saya SMP ingat itu. Saya boleh ke pesta hanya sampai jam 9 malam apa ya pokoknya. Jadi pas baru mulai kan dulu jam 8 SMA apa SMP, kata bapak saya gini, kalau nanti nggak ada gitu ya, pas jam 9 itu nggak keluar, Papa masuk, Papa halo luar biasa. Iya, jadi dia memang sama anak itu sangat begitulah. Jadi gitu kita ya. tuh Prof, di mata orang tua tuh tetap anak-anak. Tetap ya. anak. Nah, kita juga anak-anak begitu. Sama. Jadi harus maklum ya anak-anak ya. Jadi anak saya suka kadang-kadang, saya tuh kalau sama anak-anak saya dibully loh Pak. Maksudnya tuh gak zamannya. Di luar sih saya profesor, kalau di dalam kan atuh mah pokoknya ketahuan saya cuma diem aja deh. Itu kalau orang lain. Jadi saya kan lagi ngebangun rumah nih ya di sebelah rumah. Terus anak saya tuh kan jadi yang ngontrol. Dia cuma bilang panti jompo Ina Primiana, panti jompo masa depan Ina Primiana. Coba orang lain mah mikir kan ini anak gitu, tapi ya itu kedekatan saya dengan anak-anak itu dengan kita selalu ini gitu ya, heureuy gitu ya bercanda. Saya aja di rumah, Prof, mungkin dari segi makanan aja.
anak-anak mah kekinian, Oh, iya. saya udah lain, terus dari hobi kan Iya, beda. beda. Jadi saya dibilangnya Papa mah kolonial, katanya bukan Iya, kolonial. bukan Itu milenial. bahasa-bahasa gitu. Iya, betul. Bahasanya bukan menghina, artinya karena kedekatan itu. Iya, gitu. iya. Kalau ibu masih ada nggak? Ibu saya ya Masih ibu ada? sambung ya. Ibu sambung. Karena ibu saya waktu itu saya meninggal waktu saya umur 3 tahun. Oh, sekarang. Iya, Itu sekarang juga orang tua. lah, Iya, sama. tapi sampai sekarang Masih ada ya? masih ada nemenin. Jadi ibu saya juga yang kadang-kadang kalau saya nggak datang gitu ya. Jadi kayak misalnya kemarin ada yang ngasih roti gitu. Ingat tuh sih. Iya, nanti nih ini buat Bu Ina katanya ini gitu. Jadi ya memang orang tua sekarang itu memang kita harus datang ya. Kita yang Paling nggak sempat ya, merhatiin harus ya. Walaupun di situ juga kita kan Zoom atau Iya. kita ini, tapi kan ngelihat oh ada anaknya gitu. Jadi saya kadang-kadang Zoom tuh di rumah ayah saya. Misalnya dari siang sampai sore gitu ya. Betul, Jadi minimal ada ya. iya, badan kita ya Ada. siapa Itu lagi ya? ketenangan ya, betul. Ya, betul. Soalnya kan namanya juga keberkahan dari Betul. kita itu kita bisa begini kalau bukan orang tua kita Betul, doain dulu. malah kan. saya kalau kemarin saya jadi apa kemana gitu, saya mikirnya bukan saya cerdas kok. Oh. Saya mikir mungkin ini doa. Doa, iya. Karena makanya saya sampai sekarang nggak merasa cerdas. Iya. Kalau merasa sukses tuh karena orang tua. Orang tua. Kan, doa orang tua. Iya, Itu ada betul. orang-orang baik itu kan orang tua. Betul, betul. Nih Prof, sebelum diakhiri, Iya. apa yang akan diucapkan ke orang tua nih kalau ada di sini nih? Ke orang tua saya, saya berterima kasih dengan doanya, dengan bimbingannya, dengan pelajaran hidupnya waktu itu yang mungkin pada saat itu saya merasakan Kesel ya. kesel gitu, kok begini sih, kok nggak Diatur boleh ya. segala nggak boleh gini. Tapi sekarang saya merasakan dan saya juga bisa belajar ya, sebaiknya itu kita menjadi orang yang bisa berguna baik sama orang lain, itu seperti apa supaya kita dihargai orang juga gitu. Nah itu jadi bekal saya untuk anak-anak saya Contoh juga. ya. Contoh. Kalau Karena suami ibu sekarang di mana? suami saya udah pensiun dari Pensiun ya? Telkom, ya. Telkom Suami saya ya. jadi ya. Aktivis juga di Telkom, saya tahu. Iya. Kan saya serikat di BJB Iya, tuh. iya, serikat. Beliau Iya, serikat di situ ya, saya iya, tahu. iya, Sama iya. hormat lah ke Bapak. Iya, iya. Jadi saya, tapi walaupun anak-anak, terutama saya sekarang jaga paling rewel saya ke anak-anak tuh masalah kesehatan. Karena kan gaya makan mereka itu beda sekali sekarang betul. ya. Kalau kita kan Fast food masih ya rata-rata. yang nggak fast food, tapi kan makanan-makanan daging-daging merah atau apa Gitu yang ya. bakar, ya kan suka banget. Nah itu saya paling rewel tuh, suruh kayak bekam lah atau di fast food lah. Saya karena takut kekentalan kayak Iya, gitu. gitu Nah itu saya kalau gitu rewel tuh, takut inilah takut itu. Anak tuh belum tentu senang ya sih gitu. Iya, tapi saya suka maksa, suka kasih contoh. Jadi udah tahu tuh kalau ini kadang-kadang saya kan nih contoh, sok mau sampai kapan gitu kan misalnya gitu. Jadi kemarin anak-anak tuh panggil Bu Bekam gitu. Alhamdulillah ngerti sendiri katanya. Jadi saya ini karena ya itu udah banyak contoh gitu ya, masih muda kayak Betul, gitu. betul. Nah, jadi kan mereka harus jaga kesehatan juga karena mereka masih punya anak-anak kecil. Saya bilang begitu. Jadi mereka harus jaga, kalau mereka nggak jaga kesehatan, siapa yang mau? Ya saya alhamdulillah saya masih bisa ngingetin ya. Walaupun dianggap cerewet ya biasanya. Iya, Jadi, pasti. Istri saya ke mamahnya tuh cerewet, tapi emang antara ibu anak gitu biasa aja kan Iya, gitu kan, karena biasa. sayang itu kan. Biasa itu. Walaupun panjang katanya. Jadi kalau saya masih Iya. tahu, anak saya langsung panjang katanya. Pasti gitu. Tapi kita juga udah yang namanya diomelin oleh anak tuh senang juga ya dengar gitu. Iya, iya. Jadi saya pikir ya kebahagiaan saya sudah dapatkan gitu ya, semua gitu yang ngelihat anak-anak udah nggak harus saya apa-apakan, mereka sudah bisa hidup sendiri mandiri lebih ya, baik dari saya kan, penting sehat. sehat gitu ya. Jadi ya udah itu saya doa saya gitu ya, Nah itu dengar nih putra putri Prof Ina. Iya, alhamdulillah. Jadi ya saya juga bangga, walaupun anak-anak saya bilang kayaknya mama tuh nggak ini. Kalau saya bilang bangga, keluar juga ya mama tuh bangga sama anak-anak. Ya iyalah bangga Ya, pasti pasti. dah. Cuma ada yang terucap tidak, Iya, kan ada yang beda. terucap, ada yang enggak. Dan kadang-kadang ya saya juga mainin mereka, apa-apa saya suka bercandain gitu. Muji orang tua sayang apa? Lihat ke cucu, biasanya gitu kan. Iya. Kalau ke cucu tuh artinya lu juga disayang. Kalau saya kan gitu. Makanya saya sekarang Bro, suka humor. Anak saya yang paling gede kan mau tingkat 4 di Unpad nih. Si kakak cowok nih. Iya. Cepet nikah lah terus. Enak aja katanya bapak nih. Apa saya pengen punya cucu, Bro. Iya. Walaupun saya mungkin saya pensiun kan 45 nih. Kan kegiatan apa bikin bisnis itu untuk
meningkatkan ini biar ada kegiatan nih. Cuma istri saya suka marah, jangan bilang nikah-nikah aja, ini masih kecil anak-anak. Kan nggak apa-apa kata. Kalau dulu saya kan nggak ada yang nyuruh. Kalau sekarang kan saya bisa nyuruh. Itu humor gitu. Makasih nih Prof. Iya. Hadir di sini. Nih sahabat J Channel, kita udah ngobrol banyak dengan Prof Ina. Itu guru saya. Dan kita udah ungkap tadi hal-hal keluarganya di balik layar lah, di balik di belakang Prof Ina sukses begitu, bagian ada keluarga, ujung-ujungnya di keluarga. Ya. Mudah-mudahan sahabat J Channel juga sehat, keluarga juga sehat semuanya, dan yang penting kita barokah. Makasih Prof Ina. Sama-sama. Kayaknya banyak nih, kita udah setengah jam nih, nggak kerasa nih. Berapa? Udah setengah jam, 30 nih. Oh iya. Wah luar biasa, terima kasih. Sukses ya, mudah-mudahan Pak Jai sukses semua. Terima kasih atas bimbingan juga terhadap saya, baik langsung dan tidak langsung. Keluarga Prof Ina udah saya anggap keluarga nih, sahabat J Channel. Demikian sahabat J Channel, mudah-mudahan obrolan tadi menjadi informasi, inspirasi, dan motivasi bagi sahabat J Channel. Dan juga jangan lupa jadi sahabat Kisah TV juga. Nanti Prof Ina saya akan foto di atas untuk memberikan testimoni dengan adanya Kisah TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.